Rindu? Rindu itu anugerah, kurniaan dari Tuhan. Setiap insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Cinta dan rindu itu bermula dari Adam dan Hawa. Di kisah Yusuf dan Zulaikha. Cek low. Hai sobat rebahan yang mengharapkan dirinya ingin sukses. Salam ceria. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Atau lagi galau? Lagi lihat mantan bareng gebetan barunya? Fik, nasib Anda mengenaskan. Kembali lagi dengan saya, pengangguran yang hobinya makan, tidur, dan menonton film saja. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur film bergenre romantik Islami. Cocok buat Anda para kaum jomblo agar tidak merasa kesepian dan hidup sebatang kara. Kembali mengingatkan bahwa konten ini hanya sebatas rangkuman dari pendapat mimin saja. Apabila ada kesalahan dan ada pembahasan yang kurang lengkap, mohon untuk dimaafkan. Dan alangkah baiknya untuk sobat menonton full filmnya saja. Sebelum masuk pembahasan, ada baiknya lemaskan jempol kalian dengan cara subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan postingan terbaru, like, komen, dan berikan komentar yang positif tentunya. Juga tak lupa mimin ingatkan untuk cek token listrik, cek paketan, sediakan rokok eceran dan segelas kopi, pasang headset, dan langsung masuk ke alur ceritanya. 99 kali rindu. Film ini menceritakan kisah lelaki yang bernama Attar atau Ariel Safrel yang ditinggal mati oleh istrinya, yaitu Sayyidatul Nafisa. Attar berhijrah ke desa Mahbubat selepas kehilangan istrinya. Namun dalam perjalanan hijrahnya dia bertemu dua wanita, yaitu Fatin Kolbi, seorang penyiar radio, dan Zaslena. Pertemuan Kolbi dan Attar terjadi pada saat Kolbi sedang duduk bersama sahabatnya di sebuah taman. Ketika itu Attar dan sahabatnya sedang duduk sambil bermain pantun di belakangnya kursi yang diduduki Kolbi. Ketika sahabatnya mengajak membeli makan, Kolbi mendengar suara kedua lelaki itu dan menghampirinya. Kolbi pun menanyakan pantun ke Attar. Yang keempat, apa ya akhi? Dan Attar menjawab pertanyaan Kolbi. Yang keempat, cinta ala Puntiana, tak tahu kapan nikahnya, tiba-tiba udah punya anak. Sontak jawaban itu membuat Kolbi dan temannya tertawa. Yalah, cantiknya, Mbak. Saya Kolbi. Awak? Cepat! Saya Ahmad. Nampaknya Kolbi ini menyukai Attar. Hal itu ditunjukkan Kolbi saat dia senyum-senyum seperti kalian yang sedang menemukan diskonan di Shopee. Setelah pertemuan itu, Kolbi disuruh oleh bosnya membuat laporan tentang sebuah acara. Tak disangka Kolbi bertemu kembali dengan Attar. Kata-kata indah yang dilantungkan seorang pria saat itu membuat Kolbi tersentuh. Ternyata laki-laki itu adalah Attar. Kata-kata Attar yang santun dan menyentuh hati bagi siapapun yang dengarnya. Bagaimana mungkin wanita tidak tertawan? Attar pun diundang untuk menjadi narasumber dalam sebuah radio yang dibawakan oleh Kolbi. Kata-kata yang diucapkan Attar menyentuh hati Kolbi dan membuatnya kagum. Bukti sebenar cinta itu apabila kita menghargai orang yang kita cintai dengan perbuatan. Malam itu setelah siaran di radio, ketika Kolbi membuka pintu mobilnya, datang beberapa laki-laki yang sedang mabuk mengganggunya. Ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang pernah ditolak oleh Kolbi. Untunglah Attar datang menjadi pahlawan, membantu, dan terjadi perkelahian antara Attar dan laki-laki itu, dan Attar menyuruh Kolbi untuk pergi. Namun ketika Attar hendak lari menyelamatkan diri, sebuah mobil yang dikendarai oleh Zaslena sedang melaju dengan cepat. Mobil Zaslena pun menabrak Attar. Disinilah pertemuan Attar dengan Zaslena. Rasa bersalah Zaslena menyebabkan Attar dirawat di rumahnya sampai sembuh. Namun Mikdad, abang Zaslena, menceritakan kepada Attar mengenai penyakit yang diidap adiknya, yang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Namun setelah Zaslena lebih mengenal Attar, Attar memberikan semangat baru dalam hidupnya. Kata-kata syahdu Attar membuat Zaslena ingin hidup kembali dan membuat Zaslena jatuh hati kepada Attar. Allah buat bila dia rindu pada hambanya. Allah akan kirimkan hadiah istimewa melalui malaikat Jibril yang isinya ialah ujian dan dugaan hidup.
Allah berfirman melalui malaikat Jibril, "Pergilah kepada hamba-Ku. Sesungguhnya aku rindu akan rintihannya." Dalam dulu. Sejak kejadian itu, Kolbi tak pernah lagi bertemu dengan Attar. Rindu Kolbi kepada Attar semakin mendalam. Begitu besar cinta Kolbi kepada Attar. Demi menemukan cintanya, Kolbi bergegas mencari Attar. Dengan menempelkan lembaran-lembaran kertas, mencari orang hilang dalam tulisan kertas tersebut. Saat Kolbi sedang mencari Attar, tiba-tiba dua laki-laki datang dan menggodanya. Ingat saya lagi? Ternyata laki-laki itu pemabuk yang pernah menggendaunya. Mereka memperkosa Kolbi. Wancir. Jujur pada scene ini adalah bagian yang paling dibenci Mimin karena seorang cewek cantik seperti Mbak Kolbi harus diperkusi oleh kuda seperti itu. Setelah kejadian itu, Kolbi merasa tak pantas lagi buat Attar, lelaki yang dianggapnya berhati malaikat. Kejadian itu membuat Kolbi dirawat di rumah sakit dan sahabatnya Jambi menceritakan apa yang telah terjadi dengan Kolbi dan meminta Attar untuk menemui Kolbi. Awak bagaimana, Attar? Wah, saya cari awak bagaimana? Ada kebahagiaan saya di mata dan wajah awak. Saya ingin menjadi halal buat awak, Attar. Attar? Sesampainya di rumah sakit, Attar juga bertemu dengan Mikdad. Dan Attar menemui Zaslena yang saat itu sedang berbaring di rumah sakit, di mana Kolbi dirawat. Di saat Zaslena ditangani oleh dokter, Attar memberikan tas yang berisi surat pengakuan bahwa yang membunuh orang tua Mikdad adalah dirinya. Saya hanyalah sehina hamba. Kurang ajar kau. Setelah mengetahui hal tersebut, Mikdad dengan penuh amarah ingin menghampiri Attar dan ingin membalaskan dendamnya. Kemudian ia tertegun ketika melihat Attar yang sedang mendoakan keselamatan adiknya. Atas namamu jua aku bermohon, sembuhkanlah dia. Ada orang yang pernah aku zalimi dulu. Minum. Beberapa saat setelah dokter memberitahu kalau Zaslena tidak dapat diselamatkan, tapi bohong ya, dokter lain datang memberitahu kalau Zaslena bernafas lagi. Attar pun memutuskan untuk pergi dari kehidupan Kolbi dan Zaslena. Dan kenangan itu akan kugantungkan harapan pada Yang Maha Satu. Dan tidak ada satupun yang dipilih oleh Attar untuk menjadi kekasihnya. Allah dan Rasulnya. Terimalah aku menjadi hamba-Mu. Tamat, sungguh ending yang cukup mengharukan, di mana keadaan Attar yang sudah berubah drastis dari masa lalu yang sangat kelam menjadi pribadi yang lebih baik di masa sekarangnya. Banyak sekali kata-kata motivasi dan banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik dalam film ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton, dan see you the next time.